Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Jumat sekitar jam 7 pagi dan kebetulan bertepatan dengan hari libur nasional ya. Karena hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Dan hari ini gue santai guys. Dan rencananya hari ini gue akan ajak kalian mampir ke beberapa tempat yang menjadi lokasi demo yang berakhir dengan kerusuhan dan perusakan fasilitas umum. Jadi kita akan lihat apa yang disisakan dari demo minggu lalu guys. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan tempat pertama tentunya yang harus kita lihat itu gedung DPR MPR ya. Nah ini di kanan ini ada bekas bakar-bakaran guys. Aspalnya yang mulus jadi rusak lagi. Ini kondisinya. Ini di depan juga masih ada bekas bakar-bakaran lagi guys. Di depan sini berapa hari terakhir jadi demo ya. Sebagian bisa dibubarkan, tapi sebagian lagi berakhir dengan keributan. Ini ada bekas lilin kayaknya. Dan biasanya saat demo berlangsung itu kalau para pendemo melanggar waktu yang telah disepakati, biasanya malam-malam mereka akan didorong ke arah utara guys, ke arah Selipi. Dan lewati jalan ini coba kita susuri dikit. Nih masih ada lagi jalan yang rusak lagi itu. Sayang banget ya guys. Padahal ini aspalnya sebelah kanan ini belum lama diperbaiki. Malah yang sebelah kiri yang sisi jalur sepeda masih kasar, belum sehalus yang sebelah kanan. Dan kita ke arah utara menuju lampu merah Selipi. Banyak ya bekas-bekas bakar-bakaran di permukaan jalan kena lampu merah. Dan nanti gua akan sambung lagi. Kemudian lokasi selanjutnya yang gue lewati ini ada di daerah dekat Pejompongan ya. Sepertinya ini nih titiknya masih ada bekas bakaran. Jadi di lokasi ini jaraknya mungkin nggak sampai 1 km dari gedung DPR. Di sini terjadi peristiwa meninggalnya driver ojek online yang terlindas oleh kendaraan Rantis milik Brimob, yang kemudian memicu demonstrasi lebih besar lagi guys. Kemarin-kemarin masih dikasih taburan bunga,
Cuman mungkin sepertinya hari ini udah dibersihkan ya. Posisinya dekat sama ini guys, sama pemadam kebakaran dan rumah susun Pejompongan. Oke, gua akan lanjut lagi. Dan tempat berikutnya yang juga menjadi pusat konsentrasi massa saat demo ya, yaitu di depan Mapolda Metro Jaya. Ini ketemu rombongan road bike, tapi lagi pelan guys. Wah, ini ada racing. Ini sekarang di depan Mapolda Metro Jaya itu dijaga ketat. Ada kendaraan brimob dan di sebelah kanan ini JPO-nya rusak guys. Jadi sementara ditutup ya, nggak bisa terkoneksi dengan busway kayaknya. Tapi mungkin kalau buat nyebrang aja masih bisa ya. Coba kita akan lihat dari sisi seberangnya. Tadi dari seberang nggak kelihatan guys. Ternyata halte busway yang di Senayan juga ikut hancur ya. Ini udah mulai diperbaiki. Ini ada sisa bakar-bakarnya nih di sini. Tapi kayaknya JPO-nya aman. Itu kendaraan pekerja ya. Gue nggak ngerti apa korelasinya tuntutan demo dengan fasilitas umum yang dirusak guys. Karena dari tadi yang gue lihat itu ada JPO dan halte busway yang dirusak. Padahal dibangunnya juga pakai uang pajak yang kita bayar. Jadi malah sia-sia ya guys. Dan ini adalah JPO yang di depan Kondak, markas Mapolda Metro Jaya. Ini yang rusak ya. Jadi ditutup dan mulai berbenah juga. Perbaikannya dikebut guys. Udah dibersihkan dan lagi diperbaiki guys. Dari situ gua lanjut ke flyover Semanggi. Coba kita lihat apalagi yang rusak di daerah sini. Kayaknya aman yang ini ya, nggak rusak ya guys. Yang di halte busway Semanggi yang di atas. Balik ke Semanggi yang ke arah Ratu Plaza guys.
Pagi ini yang jaga banyak poluan. Nggak tahu kenapa. Dan di sini gue naik lagi Semanggi yang menuju ke arah Selipi. Halte busway di sini juga aman, guys. Wah, cuman yang ini sama sekali nggak aman ya, guys. Di atas ini ada sebuah pos polisi, kayaknya dirusak nih, sampai ditutup. Wah, hancur kayaknya, guys. Aduh. Kalau gue bikin kontennya hari Minggu, tepat sehari setelah demo rusuh di tanggal 30, mungkin lebih kelihatan ya, guys. Cuman saat itu suasananya agak kurang kondusif, jadi daripada resiko mendingan gua nggak sampiri. Dan di sini ada pintu tol Semanggi, guys. Oh, kelihatan ada rusak-rusak sedikit, bekas dibakar-bakar nih jalan busway-nya, tapi masih tetap operasional ya, guys. Jalur busway-nya juga masih normal, sudah bisa dipakai lagi. Sepertinya recovery-nya lumayan cepat. Oke, gua akan coba foto-foto dan nanti gua lanjut lagi. So let's go. Dan satu lagi titik konsentrasi massa demo adalah daerah Klitang. Ini posisi lagi di depan markas Korps Marinir. Jadi selain lokasi Mako Marinir, di sini juga merupakan lokasi Mako Brimob, dan karena dipicu oleh peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojol, jadi massa juga berdemo di sini, guys. Dan di sini sempat chaos ya, sempat terjadi pembakaran mobil juga. Dan ini adalah Mako Brimobnya. Tuh masih banyak, guys, di dalam. Coba kita lihat di mana bekas titik-titik kebakaran mobil. Sepertinya udah dibersihkan ya, yang pasti. Ini juga ada bekas api di aspal. Dan juga ini ada kerusakan GPO, guys. Waduh. Udah mulai dibersihkan juga ya, guys.
PO dan halte busnya juga rusak. Coba aja lihat dari sini guys. Bekas apinya lumayan parah ya yang ini ya. Tapi langsung diperbaiki juga. Mudah-mudahan nggak lama lagi udah bisa berfungsi dengan normal guys. Wah, yang itu juga ikut kebakar. Sayang banget ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi yang terakhir guys, fasilitas umum yang rusak saat demo. Oke, gua akan lanjut cari bahan. Oke, sekarang gua ada di daerah Mangga Besar guys. Ini di sebelah sana itu rumah sakit Husada ya. Dan lagi ada pekerjaan trotoar nih. Dan hari ini gua akan nyobain ini nih, tempatnya di parkiran mie Tarempa. Ini katanya mie ala Riau. Gue belum pernah makan ya. Dan ini kondisinya hari libur, hampir jam 9 nih guys. Dan gue masih pakai Brompton, masih belum rame, tapi mejanya banyak dan nggak pakai AC, jadi gue gak akan kedinginan. Oke, gue akan pesen dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesen ini adalah mie Tarempa tuna lembab ya. Jadi dia ada yang toppingnya ayam, sapi, tuna, dan ada yang kuah lembab dan goreng. Ini yang lembab nih mungkin nyemek istilahnya ya. Ini tempatnya bagus nih, kayak skillet. Gue akan coba kuahnya dulu. Mie-nya tuh agak lebar-lebar dan kayak gitu ya. Jadi toppingnya tuna guys. Sebenarnya gua agak kurang suka makan ikan kalau masih pagi-pagi udah, tapi mungkin yang ini masih oke ya. Nggak amis guys, walaupun masih ada bau-bau ikan sedikit, tapi nggak ada amis sama sekali. Dan mie-nya tuh dimasak agak lembek, tapi nggak sampai yang overcook. Dan ini seporsi harganya cuma 25.000 guys. Isi tebal banget. Boleh juga. Ini pertama kali gue makan ini, katanya khas Kepulauan Riau, daerah Tarempa. Mungkin kalau gue sebutnya salah, mohon maaf ya. Dan kasih lada, walaupun udah ada pilihannya tadi mau pedas, nggak pedas atau pedas sedang. Dan yang gue pilih ini pedas sedang, mild banget guys. Buat kalian yang nggak terlalu bisa makan pedas, yang sedang ini juga udah oke.
porsinya nggak terlalu banyak ya guys. Jadi selain tuna ini masih ada, tetap masih ada ayamnya guys, dan ada togenya juga. Acarnya nggak asam guys. Agak panas jadi makannya harus pelan-pelan. Untuk restoran Cafe Daan, presentasinya tuh termasuk oke banget nih ya guys. Beneran nggak berasa amis. Dia masaknya itu kayak diaduk pakai telur. Jadi rasanya gurih cenderung manis. Tapi enak guys, seger. Seperti biasa, walaupun kuah masih akan gua habisin sampai kering. Cuman agak susah diangkat ya, karena bentuknya skillet bukan mangkok guys. Oke, udah habis, gue akan beres-beres dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue pulang. Jadi tujuan gue hari ini adalah untuk melihat beberapa fasilitas umum yang rusak ataupun dirusak saat demo minggu lalu. Dan kita udah lihat juga udah mulai diperbaiki ya guys. Nah, jadi sepertinya sih nggak lama bisa selesai, tapi beda ceritanya dengan yang terjadi di luar Jakarta ya, karena di Makassar dan di Surabaya malah kerusakannya lebih parah karena ada bangunan yang dibakar, termasuk yang di Surabaya itu bangunan cagar budaya guys. Sayang banget, karena sebenarnya merupakan bangunan bersejarah yang usianya mungkin udah lebih 200 tahun ya. Mudah-mudahan kedepannya penyampaian pendapat dan demonstrasi nggak perlu lagi diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis dan perusakan. Sekaligus gue juga turut berduka dan berbelasungkawa atas jatuhnya korban, baik di pihak pendemo, masyarakat, maupun aparat
Semoga korban yang meninggal diberikan tempat yang layak di sisinya. Oke, jadi segitu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.